Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Waalaikumsalam warahmatullah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Memasuki hadis yang ke-40. Al-hadisu al-arba'un, hadis yang ke-40. Silakan, siapa dulu yang mau membaca hadisnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pak terlambat atau Pak? Dari kantor ya. Mandinya di kantor sih kayaknya. Mandinya di kantor. Ya moga baca. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, kemudian dia berkata, jadilah di dunia seperti kamu asing atau pengembara. iya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, yang mengatakan, jika engkau berada di sore hari, janganlah engkau menunggu datangnya esok. Dan jika engkau berada pada pagi hari, maka jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu untuk sakitmu dan masa hidupmu untuk menghadapi kematian. Ya. An Abdillahi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang pundakku. Wa qala, dan beliau berkata, kun, jadilah kamu itu. Fid dunya, di dunia ini, ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu itu orang yang asing. Aw'abira sabilin, atau orang yang mengembara, atau seakan-akan jadilah kamu itu seakan orang yang musafir, orang yang safar, orang yang mengembara.
Yang mana gharibun orang yang asing, maksudnya asing di suatu tempat, asing di suatu daerah, yang mana daerahnya itu bukan daerahnya sendiri. Kalau bukan daerahnya sendiri, tentu enggak menetap Pak ya. Nah, menetap. Selesaikan kebutuhannya selesai, urusannya selesai lah, meninggalkan daerah tersebut. Orang yang asing di suatu tempat, di suatu negara, suatu daerah, atau abirosabilin, jadilah kamu itu seakan-akan seperti orang yang abirusabil, orang yang musafir, orang yang safar, yang mana safar itu ya dia apa? Segera meninggalkan tempat yang dia lewati. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Lalu Abdullah bin Umar memberikan taklik. Taklik ini apa Pak? Semacam catatan Pak ya. Semacam keterangan lah, semacam catatan hadis, resume apa mah niku? Iya. Ya, beliau mengambil kesimpulan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Abdullah bin Umar memberikan kesimpulan, mengambil kesimpulan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza amsaita fala tantadhirus sabah." Apabila kamu berada di waktu sore, memasuki waktu sore, maka janganlah menunggu waktu pagi. Ketika memasuki waktu sore ada kesempatan untuk beramal, untuk berbuat baik, untuk memberikan manfaat, segera dikerjakan, jangan menunda-nunda sampai waktu pagi. Wa idza asbahta, dan apabila kamu memasuki waktu pagi, maka jangan menunggu waktu datangnya waktu sore. Maksudnya ketika di waktu pagi ada kesempatan berbuat baik, berbuat amal, berbuat manfaat, bisa melakukan suatu faedah, segera dikerjakan. Jangan menunggu mengerjakan tersebut di waktu sore. Kenapa Pak? Kita nggak tahu apakah hidup kita sampai waktu sore gitu loh Pak. Ya kan, ditunda waktu sore ternyata nggak sampai, hidup kita nggak sampai di waktu sore. Berarti apa? Iman nggak segera mengerjakan, padahal bisa dan mampu, ada kesempatan. Wa khudh min sihatika limaradika, dan manfaatkanlah, manfaatkanlah waktu sehatmu untuk menghadapi ketika nanti sakit, untuk waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan manfaatkanlah masa hidupmu untuk kematianmu. Nanti dijelaskan lagi nanti di faedah hadis. Baik. Idza amsaita, yang mana amsa itu termasuk saudara Bapak. Amsa, asbaha termasuk saudara kana. Isimnya mana? Berarti kan kalau saudara kana ada isimnya, ada khabarnya Pak ya. Isimnya mana Pak? Jangan yang baca dulu. Dhamir ta ya. Kalau jangan Pak. Idza amsaita fala tantazir. Fala tantaziri sobah. Idza amsaita gitu. Baris kedua sebelah kiri. Amsaita bisa, asbahta bisa.
Itu kan saudara kana. Ya kan? Saudara kana kan ada isim kana, ada khobar kana, ada isim amsa, ada khobar amsa. Yang ditanyakan isimnya amsa mana? Tantadir. Isimnya amsa lanjut. Dhamir ta lanjut. Isimnya amsa. Dhamir mustatir takdiruhu anta. Lanjut yang baru datang. Ya. Kamunya di situ disembunyikan enggak? Disembunyikan enggak? Dapat arti kamu dari mana? Dapat arti kamu tuh dari mana? Dari mana? Dari ta, Pak. Berarti kalau dapat arti dari ta itu, kamunya disembunyikan enggak? Bukan mustatir. Jawaban mana isimnya amsaita adalah tidak ada. Bingung? Tambah bingung? Isimnya amsaita nggak ada. Adanya apa? Fa'il. Karena amsa di sini fi'il tam bukan nakis. Ya, ini yang dianggap tam, yaitu yang cukup dengan fa'ilnya, ya kan? Bukan yang nakis. Iya, adanya fa'il dan fa'ilnya amsaita adalah ta. Fi'lun tam. Fi'lun tam. Ini termasuk amsa dan asbaha yang apa? Tam, bukan nakis. Kalau tam berarti adanya fa'il, bukan apa? Bukan isim dan khobarnya. Ya, makanya nggak ada khobar nanti kalau itu kan. Mau cari khobar nggak ketemu nanti. Sehingga asbahta itu memasuki waktu pagi, amsaita memasuki waktu sore. Jika kamu memasuki waktu petang, jika kamu memasuki waktu pagi. Ya, baik. Lanjut. Lughatul hadis. Nggih. Lughatul hadis. Kalimat ada iman kibi. Iman kibi. Yaitu artinya memegang, yaitu artinya minal amani, yaitu beliau dia atau beliau memegang kedua pundakku minal dari arah depan, Iya. Lagi. Kalimat doribun maknanya doribun an nihi ya, yaitu orang yang jauh dari kampung. Jauh itu mana, Pak? Orang yang jauh dari kampung itu yang mana yang artinya jauh? Orang yang
ari itu ai goribun an wakoni ai yaitu goribun bukan artinya baca asing. asing. Jadi itu artinya di situ diartinya artikan asing, Pak. Asing. Siapa yang mengartikan asing? Asing itu belum pernah didatangi. Lanjut. Kalimat biru sabiri maknanya musafirun, yaitu musafir itu pengembara atau ya musafir. Ya. Ini sudah sempat dibaca? Belum ya. Al-kalimah akhadha biman kibi. Akhadha biman kibi. Beliau memegang pundakku. Ai akhadha biman kibi minal amami. Maksudnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku dari arah depan. Karena beliau mau ngomong, mau ngajak ngomong. Mau ngajak ngomong ya LOS pengarep, bukan komburi, Pak ya. Maka dikasih keterangan minal amam gitu loh. Minal amam. Dari depan. Megangnya dari depan karena beliau mau nyampaikan sesuatu. Gharibun ay gharibun an watanihi. Wala alam. Kalau saya lebih tepatnya gharibun an watani ghairi watanihi. Ada kata ghairi watanihi. An watani ghairi watanihi. Ya gini. Apa yang dimaksud gharib? Gharib itu asingnya asing dari mana sih gitu kan? Gharibun ngan watoni atau watonin bisa ghairi watonihi. Masa gharib itu asing dari waton. Dari waton, tempat, ya waton ya negara. Negara yang bukan negaranya gitu. Dia itu asing di suatu tempat, di suatu negara yang negara itu bukan negaranya, itu lebih munasib. Kalau di sini kan asing dari negaranya. Watonin. Oh. Watonin. Ketambahan, Pak. Gharib
Tidak hanya sekedar memelihara burung. Wallahu alam. Ya. Kalau itu Ustaz, kalau hewan-hewan yang bahaya itu, apakah dia juga mendapatkan untuk itu misalnya ular? Iya, itu mereka nyamuk dapat hak untuk dapat ihsan dari kita. Ya dibunuh no Pak. Tapi membunuhnya orang diprateli sikile ini kan. Diambil sikile. Ihsannya kepada nyamuk langsung dimatiin itu sudah apa? Sudah ihsan namanya. Bukan kok napa? Ditunda-tunda biar mati gitu. Langsung diambil nyamuknya, digeblek ya itu namanya ihsan. Kalau ular ya juga langsung dibunuh, jangan buat mainan. Mau matiin dibuat mainan dulu gitu kan. Di loro-loro, dibuat loro Pak ya. Nah, dimatiin. Gimana cara cepat membunuhnya? Itu mencari cara cepat biar ularnya itu cepat mati, gitu kan? Ya. Iya. Makanya hadisnya apa? Wal yuhidda ahaduhum safratahu wal yurih dzabihatahu kan gitu. Wal yuhidda ahadukum safratahu, hendaknya kalian itu menajamkan pisau yang mau dibuat menyembelih gitu. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya ya membuat gembira dzabihatahu yang mau disembelih gitu. Ngasah pisau jangan di depan sembelihannya. Itu namanya tidak berbuat ihsan. Sehingga di dunia itu bagaimana sesuatu yang perkara urusan dunia, murni urusan dunia, tapi bisa disetting untuk perkara akhirat, niat ya, niat. Gitu. Ya, golek pakan yang sawah ya, rumput Pak ya. Nggo sapi diniatkan untuk berbuat baik. Diniatkan untuk berbuat baik kepada hewan ternak. Gitu. Kalau gitu saya punya niat di rumah saya itu kan banyak studio atau dan saya tidak membunuh, niat saya tidak membunuh biar kalau apa itu saya tetap kalau sini ya yang tahu dianya tidak, yang dianya itu atau kalau sini yang lain tidak, hanya gitu. Itu salah atau tidak? Kalau segini nggak kepikiran nggak gitu Pak. Ya kalau ketemu langsung dibunuh gitu kan. Itu kan termasuk binatang yang suruh dibunuh gitu. Termasuk binatang yang suruh dibunuh, dan berbuat ihsannya membunuhnya. Nah, langsung mana yang cara cepat untuk biar mati gitu. Jangan lupa dibiarin, dan nanti beranak tinggi rumah. Kalau jengking, putune kok disengat muring-muring. Enggak seperti itu. Ya. Nah, kalau ketemu ya dibunuh. Ya. Karena binatang yang berbahaya kan. Gitu ya. Nomor 2 silakan, faedah nomor 2. Mukniati. Iya. Yang meyakinkan. Bagusnya pengajaran Nabi Muhammad SAW yang membuat satu perumpamaan yang meyakinkan. Ya. Mukniah apa artinya? Mukniah itu yang memberikan macam keyakinan. Saya belum cari mukniah yang sangat bagus, intinya yang bagus itu ya.
Ya. Asaniyatu husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzarbil amsilatil muqni'ah. Bagusnya metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mengajar juga butuh metode, tidak hanya sebatas nyampaikan materi, tapi bagaimana materi yang disampaikan itu tidak membosankan, ya kan? Tidak monoton. Baca terjemahkan, ya sing ngrungokne ngantuk ya Pak ya. Pakai metode, mengajar itu pakai metode husnul ta'lim. Bagusnya metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan metode tidak hanya satu jalan, satu cara, banyak cara. Bagaimana materi yang disampaikan itu biar mudah dipahami, orang yang mendengarkan itu selalu perhatiannya terus, dengan tidak membosan, tidak merasa bosan. Ya, sehingga butuh apa? Butuh metode. Apa metode yang beliau terapkan di dalam hadis tersebut? Yaitu metodenya apa? Satu, ya kan? Cuman satu metodenya. Bidzarbil amsal, dengan menyebutkan suatu perumpamaan. Itu mengingatkan akhirat, itu kan? Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu intinya mengingatkan akhirat. Jangan terlena di dunia, jangan terlena dengan gemerlapnya perhiasan di dunia, yang itu bisa melalaikan tujuan utama akhirat. Sehingga di dunia itu apa? Sebenarnya hanya mampir gitu ya, hanya mampir gitu kan. Bukan tujuan akhir di dunia. Setelah di dunia nanti ada alam akhirat. Sehingga beliau mengibaratkan di dunia itu apa? Gharib. Suruh menjadi orang yang seperti orang asing, yaitu asing di suatu tempat, di suatu kampung yang mana itu bukan kampungnya. Tentunya di suatu kampung tersebut, kok ke situ tuh ngapain? Ada tujuannya, ada keperluannya rampung, ya sudah, gitu loh. Meninggalkan kampung tersebut, kembali, ya kan? Kembali ke kampung asalnya. Di sini apa? Berarti faedah yang kedua, kalau ngajar, ya nganggo metode, enggak hanya sekedar menyampaikan materi. Faedah yang ketiga, kalau menunjukkan urutan dibuat isim fa'il. Asalisatu. As-sihati wal hayat, bersegera memanfaatkan umur, Ya. dan menggunakan kesempatan jika kuat, seperti saat sehat dan hidup. Ya. Ya. Asalisatu al-musara'atu liktinamil umuri wastiglali mawatinil quwwah kasihah wal hayati. Al-musara'ah, bersegera, liktinamil umur, memanfaatkan umur selama masih hidup, gitu kan? Memanfaatkan umur. Wastiglali mawatinil quwwah, dan memanfaatkan masa-masa yang masih kuat. Di antaranya apa, Pak?
Di antaranya apa? Masa di waktu sehat, ya kan? Ternyata hanya sekedar contoh, kan? Kasihah wal hayat, ya kan? Yang penting apa? Mawatinil kuah, memanfaatkan waktu-waktu yang masih kondisiku kuat itu. Di antaranya apa? Di masa sehat, kemudian di masa muda, di masa sempat dan memang bisa gitu kan. Mawatinil kuah dan iktinamil umur. Ada kesempatan berbuat baik, manfaat ke orang lain, manfaat kepada diri sendiri, maka apa segera. Ya. Nomor 4, lanjut kembali ke depan lagi. Ar-rabi'atu. Keutamaan Ibnu Umar dan pengaruhnya oleh karena dia datang mengikuti perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh karena dia berkata jika kamu memasuki waktu sore maka jangan menunggu waktu pagi. Yang keempat, fadilatu bani Umar wa ta'assurihi. Yang keempat ini menunjukkan fadilahnya Abdullah bin Umar. Di mana letak keutamaan beliau yang ada pada konteks hadis tersebut? Yaitu ta'asuruhu, sehingga itu atof tapi fungsinya untuk menafsirkan gitu Pak. Atof tapi fungsinya untuk apa? Menjelaskan. Bentuk keutamaan beliau itu apa? Ta'asuruhu. Beliau sangat peka, sangat terpengaruh atau gampang sekali untuk mengambil suatu apa? Asar. Nah, pengaruh dari apa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham betul maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk orang yang fakih, orang yang berilmu. Sehingga ta'asuruhu itu apa? Atau fungsinya menjelaskan maktufun alaih. Sehingga ataf itu tidak hanya sekedar ngikutin i'rab maktuf alaih, ada fungsinya. Terkadang loh Pak, tidak semuanya, terkadang. Walidza jaa ala girari kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau apa? Beliau girar apa girar itu ya? Sebelumnya hari ini girar. Gurah itu kayak cahaya putih itu. Girar apa girar? Nggak bawa HP juga ini. Mengiringi. Walidza jaa ala girari kalamin Nabi. Oleh karenanya beliau datang dengan menyerupai sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wala alam pastinya. Wala alam. Idza amsayta falatan tadhiris sabah. Langsung yang kelima. Monggo Pak.
masai tidak entar bis sobari di amanah seperti kode kamu. Al-khamisatu al-mubadaratu ilal amali soleh. Al-mubadarah bersegera untuk beramal soleh. Di dalam hadis tersebut adanya perintah apa? Perintah untuk bersegera beramal soleh, beramal baik. Kapan itu beramal baiknya? Fil waqti ladzi anta fi. Di waktu yang kamu berada di waktu tersebut. Bersegera di beramal soleh di waktu kamu berada di waktu tersebut. Berarti non-stop 24 jam. Iya, alhamdulillah kan Pak, talabul ilmi amal soleh itu kan. Berarti ini kan setiap masih hidup ini 24 jam non-stop nih kan. Beramal soleh, nggak hanya sekedar melek tidur pun ya kan. Makanya kalau tidur ya berdoa dulu. Berdoa, apa doanya Pak? Bismikallahumma amutu wa ahya. Memang di dalam konteks riwayat yang lain ada Bismikallahumma ahya wa amut. Tapi yang lebih kuat Bismikallahumma amutu wa ahya. Amutu wa ahya. Dibalik Bismikallahumma amutu wa ahya. Selain itu apa doanya Pak? Selain Bismikallahumma amutu wa ahya. Apa? Selain Bismikallahumma amutu wa ahya. Nah, itu namanya bid'ah itu namanya. Bismillah. Kalau nggak pada tempatnya ya tetap nggak bisa itu. 284 terakhir itu Pak ya. Itu bukan doa mau tidur itu Pak. Itu dua ayat terakhir surah Al-Baqarah itu dibaca sunahnya di waktu malam. Enggak, ya bukan waktu tidur. Intinya di waktu malam. Cuman kalau belum sempat baca, ingatnya ada waktu tidur, baca nggak apa-apa. Baca nggak apa-apa. Di antara doa atau zikir lah, doa atau zikir sebelum tidur apa? Malah Al-Fatihah barangnya jenengan angsal yang pundi? Al-Fatihah ya enggak ada lah Al-Fatihah. Ya. Yaitu zikir tasbih. Ada disebutkan dalam tasbih berapa kali tasbihnya? 33, tahmid 33, takbirnya 34. Takbirnya 34. Nah itu. Enggak, kalau mau tidur enggak pakai la ilaha illallah. Menggenapkan dengan takbirnya 34. Itu. Iya. Itu hadisnya itu dalam riwayat Muslim kalau salah. Ketika Fatimah minta apa? Nah, itu kan. Maka beliau menunjukkan yang lebih baik. Mau enggak saya tawari yang lebih baik daripada pembantu yang kamu minta? Maka diajari itu. Sebelum tidur, jangan lupa tasbih 33, tahmid 33, takbirnya 34. Itu. Termasuk itu Pak, sebelum tidur. Termasuk. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik, itu juga ada doa yang lain. Sehingga bagaimana tidur kita di waktu malam? Kan di sini kan fil waqtil ladzi anta fi, yaitu di waktu yang kamu ada di waktu tersebut. Berarti ya setiap waktu berarti kan? Di semua waktu 24 jam kan. 24 jam. Fala tantadziril masa, jangan sampai menunggu waktu sore.
idza kunta fi subah, apabila kamu berada di waktu pagi. Li'annaka la tadri qad tamut, dikarenakan kamu tidak tahu qad tamut, bisa jadi kamu itu mati sebelum datangnya waktu sore. Sebelum datang waktu sore. Ya. Itu. Itu jamaah sekalian kurang kuat nih. Nanti disampaikan ke Pak. Dibaca? Selesaikan? Ya, baca ya. Doa itu. Artinya apa itu? Ya. Memanfaatkan itu lil baqa, untuk yang terus gantian. Iya, fania yafna tafna. Jika kamu ingin antas ingin memanfaatkan sesuatu, fastaghillah umur, maka manfaatkanlah umur akhirat, yaitu manfaatkanlah urusan akhirat. Fadiyah tadi takoi, karena urusan akhirat adalah kekal. Alladzi takoi. Wa amma umur dunia, ada urusan dunia, fadhad, maka buruklah, fadhad biha, buruklah kepadanya. Wa innaha tafna, karena dengan buruk padanya adalah ia akan. Kok dalam surah binasa gimana? Wa amma umur dunia, apabila urusan dunia, maka buruklah kepadanya, karena ia akan binasa. Apa yang binasa? Apa yang binasa? Maksudnya yang fana itu kan tidak kekal. Lah ya, apa yang tidak kekal? Dunia. Umurat dunia ya. Gitu ya. Cukup ya. Zuhud itu ya, kalau secara bahasa itu kan apa namanya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, jadi kan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu secara bahasa ya. Idza arata an tastagila syai'an, jika kamu ingin memanfaatkan sesuatu, maka manfaatkanlah urusan akhirat.
Itu tadi urusan dunia yang mubah kita setting supaya menjadi urusan akhirat. Kembali ke niat tadi Pak ya. Nah, itu. Itu. Masyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.